Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi taghashana bi rahmatih. Alhamdulillahilladzi taghashana bi 'afwi. Wallahi nas'alu an yaghfira lana jami'a dhunubina batinan wa zahirah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh nabiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu fala nabiyya ba'da subhanaka la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fasholli wa sallim wa karim wa majid wa 'azim wa takarram wa ta'annan wa tahabbab ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftah ya babi rahmatillah adada ma fi billah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ikut hadir secara langsung maupun ikut menyimak lewat streaming, yang semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa digolongkan dari golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan curahan ampunan Allah, juga mendapatkan curahan kasih sayang Allah, juga pertolongan serta perhatian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga sebagaimana masjid yang kita tempati di sini yang bernama Masjid Al-Barokah, semoga kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Juga sebagaimana kitab yang kita kaji adalah kitab Sulam Taufik, yang artinya tangga-tangga untuk meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kekuatan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita tercatat di sisi Allah sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tidak lupa pula yang sangat saya muliakan, juga sangat saya doakan guru kita semuanya, pengarsana Ustaz Gusai beserta alhamdulillah ini Bapak DKM Masjid Al-Barokah yang sekarang Bapak Bani yang baru berapa hari? Sebulan. Ayah sasasi ini. Nah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala pula diberikan kekuatan di dalam mewujudkan, di dalam mensyiarkan ajaran-ajaran Allah, di dalam memakmurkan semua syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah, sebagaimana kajian kita di masjid di sini adalah kitab Sulam Taufik, yang artinya tadi sulam itu adalah tangga dan artinya taufik, kekuatan dari Allah untuk menjalankan kebaikan, menjauhi semua keburukan. Ternyata di dalam melahirkan kekuatan dalam mengerjakan kebaikan, ternyata ini ada tangga-tangganya. Tidak bisa kita hanya duduk diam saja menunggu datangnya kekuatan, menunggu datangnya semangat. Ketika melakukan kebaikan, banyak, bahkan sering sekali alasan kita ketika melakukan kebaikan adalah semangat. Kemudian pula alasan kita meninggalkan kebaikan karena tidak ada semangat. Sering sekali kita menunggu semangat di dalam melakukan kebaikan, menunggu terlahir kekuatan dari diri kita di dalam melakukan kebaikan tanpa kita sadari bahwa ternyata di dalam mewujudkan tenaganya sendiri itu perlu usaha. Makanya dijelaskan di sini
Di antara usaha untuk melahirkan tenaga dalam mengerjakan kebaikan, yang pertama adalah memperbaiki dulu bagaimana pengetahuan kita, bagaimana keyakinan kita terhadap Tuhan kita yang sudah menciptakan. Tuhan kita yang menciptakan seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tuhan kita yang mengatur segalanya tanpa terkecuali. Bagaimana pemahaman kita terhadap Allah, Tuhan kita? Bagaimana pemahaman kita terhadap sifat-sifat ketuhanan? Bagaimana pemahaman kita terhadap kesempurnaan Allah? Nah, ini di antara perkara, bahkan adalah pondasi serta asas. Pangkalnya terwujud kekuatan di dalam diri kita untuk melakukan kebaikan adalah pemahaman kita. Bagaimana pemahaman kita kepada Allah, pengetahuan kita terhadap Tuhan kita. Makanya di dalam kitab Sulamun Taufiq dibahas pertama sifat-sifat ketuhanan. Karena sering sekali yang menjadikan hancur di dalam kehidupan kita karena kesalahpahaman kita terhadap Tuhan kita. Bahkan kesalahpahaman kita ini sudah kesalahpahaman yang melewati batasnya. Sudah kesalahpahaman yang sungguh tidak bisa diterima, bahkan tidak bisa dibahas. Jangankan salah paham kepada Allah ketika mendapatkan musibah dari Allah, bahkan ketika dapat nikmat pun masih salah paham kepada Allah. Bukan hanya ketika dapat musibah, ketika dapat nikmat saja masih saja berburuk sangka kepada Allah. Bukan hanya dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat masih berburuk sangka kepada Allah. Kita kira, sering sekali timbul pemikiran, timbul ucapan, timbul sekarang persangkaan yang buruk terhadap Tuhan kita hanya ketika dapat musibah saja. Ternyata ketika dapat nikmat pun sering sekali kita berburuk sangka kepada Allah. Ketika dikasih rezeki sama Allah mentang-mentang karena berkurang. Ketika dikasih makanan sama Allah, kasih pakaian sama Allah mentang-mentang karena tadinya segimana sekarang segimana. Kemudian berburuk sangkalah kepada Allah ketika mendapatkan nikmat tersebut. Gitu kan, si Anu sedangkan saya berburuk sangka kepada Tuhan. Padahal ketika dilihat secara hakikat, bahkan faktanya yang kamu dapatkan nikmat bukan nikmat. Bagaimana bisa? Makanya di sini akhirnya kita bisa menemukan ternyata problemnya bukan dari sisi masalah nikmat ataupun musibah. Saya bisa tenang kalau dapat nikmat, kalau dapat musibah ya wajar dong, gitu kan? Saya bisa tenang kalau sehat, kalau sakit saya gak tenang, wajar dong. Faktanya mau dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, hati kita masih seperti itu. Faktanya dalam keadaan dapat nikmat, tidak dapat nikmat, ternyata hati kita seperti itu. Ketika dapat nikmat, ketika dapat musibah sama saja. Berarti di sana problemnya bukan masalah nikmat ataupun musibah, masalah sakit ataupun masalah sehat, tapi problemnya masalah bagaimana pengetahuan kita terhadap Tuhan kita. Sehingga timbul pemikiran seperti itu. Tidakkah kita paham seperti apa kesempurnaan Tuhan kita? Makanya dijelaskan di sini, alhamdulillah kita kemarin sudah masuk ke dalam pasal menjelaskan tentang makna dua syahadat. Makna kesaksian kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kesaksian kita terhadap Tuhan kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kesaksian kita terhadap utusan Allah, Rasul kita, panutan kita, Rasul semua makhluk Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah. Di mana dijelaskan sekarang yang akan kita bahas adalah kesaksian kita terhadap Tuhan kita. Di antara yang perlu kita pahami di sini makna syahadatil ula, bahwasanya makna kesaksian yang pertama, wa makna asyhadu an la ilaha illallah, dan bahwasanya makna kesaksian kita, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Anta'lama adalah mengetahuinya kamu, wa ta'taqida dan beriktikadnya kamu, wa tu'mina dan percayanya kamu, wa tusaddiqa serta membenarkannya kamu. Allah ma'buda, kepada bahwasanya tidak ada yang berhak, tidak ada yang disembah bihakin, dengan hak, dengan hak, dengan hak, dengan nyatanya tidak ada yang disembah fil wujudi, di muka bumi ini, seluruh alam-alam yang diciptakan oleh Allah, illallah, kecuali Allah. Dimana kalau seandainya ada yang disembah selain Allah, maka tidak ma'budah bihaq. Mereka tidak disembah berdasarkan haknya, tidak ada. Karena yang berhak disembah adalah siapa? Adalah Al-Wahid, Allah Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Sekutu di dalam menciptakan makhluknya tidak ada. Allah yang Maha Esa yang telah menciptakan semua makhluknya tanpa bantuan. Al-Ahadu, Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu, namun satunya tidak berbilang, tidak terbagi. Allah yang Maha Esa Al-Awal, Allah Zat yang Maha Awal, tidak ada permulaan. Al-Qadim, Zat yang Maha terdahulu yang tidak didahului oleh permulaan. Al-Hayyu, Allah Zat yang Maha Hidup. Al-Qayyum, Allah Zat yang Maha Kekal. Al-Baqi, Allah Zat yang Maha Kekal. Ad-Daim, Allah Zat yang Maha senantiasa. Al-Khaliqu, Allah Zat yang Maha menciptakan. Ar-Raziqu, Allah Zat yang Maha pemberi rizki. Al-Alimu, Allah adalah Zat yang Maha mengetahui. Al-Qadir, Allah adalah Zat yang Maha mampu, Maha kuasa. Al-Fa'alu, Allah adalah Zat yang Maha mengerjakan lima yurid, terhadap apa-apa yang Ia kehendaki. Masya Allah, sesuatu yang Allah kehendaki karena akan terwujud. Wa ma lam yasha' lam yakun, sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terwujud. Wala haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, serta tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ali yang Maha Tinggi, Al-Azim yang Maha Agung. Mausufun bi kulli kamalin, Allah disifati dengan segenap kesempurnaan. Munazzahun, Allah yang Zat yang Maha disucikan, angkuli naksin, dari segenap kekurangan. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sepertinya. Wa huwas samiul alim, dialah Allah Zat yang huwas samiul basir, dialah Allah Zat yang Maha mendengar. Al-Basir, Allah Zat yang Maha melihat. Fahuwal qadim, dialah Allah yang Maha terdahulu. Wa ma siwahu hadis, dan apapun selain Allah itu baru. Entah buminya, mau langitnya, manusianya, jinnya, hewan-hewannya, semuanya baru. Yang namanya baru ada yang menciptakan, dan yang menciptakannya adalah Allah. Awal khaliqu, dialah Allah yang Maha menciptakan. Wa ma siwa, makhluk selain Allah itulah yang diciptakan. Makhluk
mau manusianya, hewannya, tumbuhannya, bebatuannya, debunya, semuanya menciptakan Allah. Debu-debu yang bertaburan semuanya menciptakannya adalah Allah. Wa kalamu qadim, dan kalam Allah terdahulu. Kasairi sifatihi, seperti seluruh sifat-sifatnya, li'annahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mubayyinun, itu berbeda di jam'il makhlukat, dengan seluruh ciptaan-ciptaannya, dzati, pada zatnya, wasifati, pada sifatnya berbeda, wal af'ali, pada pekerjaannya pula berbeda. Terus ada tulisannya lagi kan? Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah, amma yaqulu, daripada apa-apa yang telah dikatakan al-zalimuna oleh orang-orang yang zalim, uluwan kabira, dengan setinggi-tingginya. Alhamdulillah, barusan sekilas dibacakan tentang sifat-sifat ketuhanan.